Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang studi literatur kasus-kasus yang berkaitan dengan kecerdasan emosional. Saya dan kelompok saya dengan saya sendiri, Maulia Mutmainah Karenina dengan NIM 141190002. Yang kedua, Umi Skarwangi dengan NIM 141190003. Yang ketiga, Usnaini dengan NIM 141190005. Yang keempat, Catherine Melania dengan NIM 141190009. Yang kelima, Hani Latifah dengan NIM 141190014. Yang keenam, Maharani Sabila Ananda Putri dengan NIM 141190015. Dan yang terakhir, Nur Tarbiyah dengan NIM 141190019. Yang pertama, kecerdasan emosional. Pentingnya kecerdasan emosional dapat bermanfaat seperti dalam membuat keputusan, mencari solusi dari sebuah masalah, dan berkomunikasi dengan teman atau partner kerja. Seperti di tempat kerja, terkadang ada seseorang yang tidak mudah untuk bersosialisasi karena lingkungannya lebih beragam bila dibandingkan dengan lingkungan rumah. Kita juga tidak selalu bisa mengerti masalah atau hal apa yang sedang dialami oleh orang lain. Untuk itu, pentingnya kecerdasan emosional dapat membantu mengatasi bagaimana menghadapi karakter orang yang bermacam-macam ini. Apabila kita memiliki kecerdasan emosional, berarti kita dapat mengidentifikasi dan mengontrol emosional seperti ketika frustasi atau merasa sedih. Selanjutnya, alasan pentingnya kecerdasan emosional. Yang pertama, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Yang kedua, tetap tenang ketika berada di bawah tekanan. Yang ketiga, menyelesaikan konflik. Yang keempat, memiliki empati yang lebih besar. Dan yang terakhir, yang kelima, mau mendengar, merefleksikan, dan menanggapi kritik yang membangun. Selanjutnya, tanda kecerdasan emosional rendah. Yang pertama, mereka selalu harus benar. Orang dengan IQ rendah akan sering berdebat dengan titik kematian sementara menolak untuk mendengar apa yang orang lain katakan. Mereka harus menang dengan segala cara dan mereka tidak mungkin untuk hanya setuju untuk tidak setuju. Yang kedua, mereka tidak mengetahui perasaan orang lain. Banyak orang dengan IQ rendah tampaknya tidak menyadari perasaan orang lain. Mereka mungkin benar-benar terkejut bahwa pasangan mereka marah pada mereka atau bahwa rekan kerja mereka tidak menyukainya. Bukan hanya itu, tetapi mereka merasa terganggu ketika orang lain mengharapkan mereka untuk tahu bagaimana perasaan mereka. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai tanda kecerdasan emosional rendah. Mereka berperilaku tidak peka, yaitu sebagian besar orang dengan IQ rendah tidak tahu hal yang benar untuk dikatakan. Mereka mungkin juga gagal memahami waktu yang tepat dan tidak tepat untuk mengatakan sesuatu. Misalnya, mereka mungkin membuat lelucon tepat setelah peristiwa tragis. Jika Anda bereaksi terhadap respon offline, mereka bertindak seolah-olah Anda terlalu sensitif. Kemudian yang selanjutnya, mereka menyalahkan orang lain karena masalahnya. Orang dengan IQ rendah memiliki sedikit wawasan tentang bagaimana emosi mereka dapat menyebabkan masalah. Satu hal yang tidak akan dilakukan orang dengan kecerdasan emosi rendah adalah meminta pertanggungjawaban diri atas tindakan mereka ketika ada yang tidak beres. Reaksi pertama mereka adalah menemukan seseorang atau sesuatu untuk disalahkan. Mereka mungkin menyarankan bahwa mereka tidak punya pilihan lain untuk apa yang mereka lakukan dan bahwa orang lain tidak mengerti situasi mereka. Selanjutnya, mereka memiliki keterampilan mengatasi yang buruk. Ketidakmampuan untuk mengatasi situasi bermuatan emosi dapat menjadi indikator IQ rendah. Emosi yang kuat, baik milik mereka sendiri maupun orang lain, sulit dipahami bagi mereka yang memiliki kecerdasan emosi rendah. Orang-orang ini akan sering menjauh dari situasi ini untuk menghindari harus berurusan dengan kejatuhan emosional, menyembunyikan emosi mereka yang sebenarnya juga sangat umum. Selanjutnya, mereka memiliki ledakan emosional. Kemampuan untuk mengatur emosi adalah salah satu komponen kecerdasan emosional.
Orang dengan IQ rendah sering kesulitan memahami dan mengendalikan emosi mereka. Mereka mungkin menyerang secara reaktif tanpa memahami apa yang sebenarnya mereka rasakan atau mengapa mereka begitu marah. Seseorang yang kekurangan IQ mungkin juga memiliki ledakan emosi yang tak terduga, yang tampak berlebihan dan tidak terkendali. Mereka mengubah percakapan menuju diri sendiri. Orang yang tidak cerdas secara emosional cenderung mendominasi pembicaraan, sekalipun mereka mengajukan pertanyaan dan tampaknya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mereka selalu menemukan cara untuk mengembalikan segalanya kepada mereka. Biasanya mereka harus membuktikan bahwa apapun yang Anda alami, mereka sudah lebih baik atau lebih buruk. Ini saya akan menjelaskan kasus tentang studi kecerdasan emosional. Pekerjaan yang kami pilih adalah seorang bidan. Menurut Hunter 2005, bidan merupakan salah satu pekerjaan dengan ketegangan emosional yang tinggi. Bidan diminta untuk dapat memenuhi tuntutan-tuntutan pekerjaan yang sangat melibatkan emosi seorang pekerjaannya, atau biasa disebut dengan emotional labor atau emotional work. Emotional labor didefinisikan sebagai manajemen perasaan dan emosi untuk menunjukkan suatu emosi yang dapat dilihat dari ekspresi wajah atau tubuh untuk menyembunyikan atau menekan suatu emosi yang dirasakan sebenarnya. Tuntutan untuk selalu mengelola emosi dengan baik ini seringkali menimbulkan kondisi stres, kelelahan emosional, kehilangan jati diri, dan dampak negatif bagi diri sendiri baik secara psikologis ataupun sosiologis. Yang selanjutnya ada hasil penelitian Hunter tahun 2004, didapatkan bahwa para bidan yang merasa kesulitan untuk menerapkan pelayanan berbasis pada kesejahteraan wanita ternyata menganggap bahwa emotional labor dalam pekerjaan sebagai seorang bidan sangat berat dan mereka membutuhkan bantuan dalam mengatur emosi mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Vitello CCU tahun 2003 yang menyatakan bahwa bidan merupakan pekerjaan yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, di mana pekerjaan tersebut sangat rentan dengan stres dan tidak sehat secara emosional. Hal ini dikarenakan para bidan selalu memaksakan diri mereka untuk merasakan suatu emosi tertentu dengan harapan institusi ataupun pasien mereka, yang disebut dengan incongruence atau dissonance emotions, dan akan berkembang menjadi emotional labor. Penelitian dari Onsel, Zainab, dan Eve tahun 2007 juga menunjukkan bahwa tingkat stres pada bidan yang berkaitan dengan pekerjaan cukup tinggi dan juga menimbulkan kelelahan emosional yang tinggi pula. Jika emosi-emosi ini tidak diatur dengan baik, maka akan terjadi burnout dan gangguan-gangguan psikologis pada seorang bidan, yang dapat mengakibatkan turunnya kualitas pelayanan, jasa yang diberikan, ataupun membahayakan bagi keselamatan pasien. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa profesi bidan merupakan pekerjaan dengan kerentanan stres yang tinggi, serta melibatkan emosi mendalam antara bidan dan pasiennya. Ketegangan emosi yang dirasakan akibat tuntutan pekerjaan juga membuat bidan diharapkan mampu memahami, mengolah, dan mengekspresikan emosinya dengan baik. Bidan harus memiliki kepekaan terhadap apa yang dirasakan oleh pasiennya. Seorang bidan juga harus menunjukkan kehangatan dan ketulusan pada pasien, tidak terpengaruh dari masalah pribadi yang dimilikinya saat itu. Selain itu, mengingat pekerjaannya yang sangat beresiko, maka keterampilan dan konsentrasi penuh juga dibutuhkan oleh seorang bidan. Tuntutan karakteristik dan kemampuan yang telah digambarkan dari kasus tersebut dalam konsep ilmu psikologi tercakup dalam kecerdasan emosional. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.